Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salmah, mahasiswi Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Administrasi Negara, NIM 2004-2035. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas Sistem Hukum Indonesia pertemuan keempat saya dengan dosen pengampu Bapak I. Permana STMT. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materi saya yang pertama, yaitu 1. Subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki bernilai ekonomis. Subjek hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, subjek hukum manusia atau orang. Setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum atau persona miscible, yaitu anak yang masih di bawah umur, belum dewasa dan belum menikah. Selanjutnya, orang yang berada dalam pengampuan, cruelet, yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, dan pemboros. Yang kedua, subjek hukum badan hukum atau rights person. Suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu teori kekayaan, bertujuan memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Badan hukum dibagi menjadi dua macam bagian, yaitu badan hukum privat didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata, badan hukum publik, badan hukum yang didirikan berdasarkan publik. Selanjutnya yang kedua, yaitu peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa biasa tidak mengandung unsur hukum atau sanksi, contohnya upacara adat. Yang kedua, peristiwa hukum, yaitu mengandung kejadian-kejadian yang melibatkan unsur-unsur hukum dan sanksi, contohnya peristiwa kematian seseorang, di mana menimbulkan berbagai akibat yang diatur oleh hukum seperti penetapan pewaris dan ahli waris, bidang hukum perdata. Yang ketiga, hubungan hukum, cakap, dan kewenangan berhak. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Selanjutnya, orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa, telah berusia 21 tahun, dan berakal sehat menurut hukum, mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Yang ketiga, kewenangan berhak. Berlangsung terus hingga akhir hayat, tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh hukum apapun, ditentukan dalam pasal 3 KUH PDT. Baiklah, sekian pembahasan materi dari saya. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.